Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrin Kadir dari kelas A dengan NIM 8314210008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam mata kuliah kesehatan mental. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang ketegangan batin, yaitu yang pertama, pembelaan. Pembelaan adalah tindakan atau proses memberikan perlindungan, dukungan, atau argumentasi untuk mendukung suatu ide, gagasan, atau individu dalam situasi yang memerlukan pertahanan atau pembenaran. Contohnya, ketika terjadi konflik dengan rekan kerja, cara mengatasi ketegangan batin tersebut dalam aspek pembelaan adalah dengan mengubah perspektif kita terhadap konflik tersebut. Misalnya dengan menggunakan pembelaan rasionalisasi, yaitu kita bisa melihat konflik itu sebagai kesempatan kita untuk terus belajar dan tumbuh, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian kita dapat merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Kemudian yang kedua ada proyeksi. Nah, proyeksi ini adalah seseorang yang secara tidak sadar menyalahkan atau menyalurkan emosi, pikiran, atau sifat negatif dalam diri mereka sendiri ke orang lain atau objek lain di sekitarnya. Nah, contohnya jika seseorang itu merasa tidak aman atau perasaan tidak dihargai di tempat kerja, mungkin secara tidak sadar dia menyalahkan rekan kerja dan tempat kerja itu sebagai penyebab dari ketegangan batin mereka. Padahal sebenarnya ketidakamanan atau perasaan tidak dihargai itu berasal dari faktor internal dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah identifikasi dalam mengatasi ketegangan batin itu melibatkan pengenalan dan pemahaman akan sumber-sumber ketegangan. Contohnya ketika terjadi konflik dengan rekan kerja itu kita dapat mengidentifikasi akar penyebab ketegangan batin itu dengan jelas, dan kita dapat memahami dengan jelas bagaimana konflik tersebut mempengaruhi kita secara emosional. Kemudian yang keempat itu disasosiasi atau hilang hubungan. Nah, disasosiasi atau hilang hubungan ini adalah seseorang yang merasa terputus dari diri sendiri, pikiran, perasaan, atau lingkungan sekitar terhadap respon stres atau trauma. Nah, contoh penggunaan disasosiasi ini dalam ketegangan batin yaitu berupa merasa tidak ada di sini secara emosional, atau merasa terpisah dari perasaan atau pikiran yang terkait dengan konflik dengan rekan kerja. Nah, seseorang mungkin merasa seperti menonaktifkan diri mereka sendiri dari pengalaman tersebut untuk menghindari rasa sakit atau stres. Kemudian yang kelima itu resepsi, yaitu seseorang yang secara tidak sadar itu menekan atau menolak pikiran, perasaan, atau dorongan yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima dalam kesadaran. Nah, contohnya itu penggunaan resesi dalam mengatasi ketegangan batin itu bisa berupa menekan perasaan marah atau kekecewaan terhadap rekan kerja untuk menjaga hubungan yang baik di tempat
kerja. Nah, kemudian itu yang keenam atau yang terakhir ialah substitusi. Nah, dalam konteks mengatasi ketegangan batin, substitusi ini merujuk pada pengalihan perhatian atau fokus dari sumber ketegangan atau stres atau konflik tersebut. Misalnya ketika kita mengalami konflik dengan rekan kerja, kita mengalihkan perhatian kita terhadap konflik tersebut. Yaitu contohnya kita misalnya berolahraga seperti bersepeda, berlari, berjalan kaki, dan lain sebagainya. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang cara mengatasi ketegangan batin. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.